Tiba-tiba HP-ku bergetar di saku celana. Kulihat ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Karena aku berpikir tidak penting, jadi aku matikan saja. Namun nomor tersebut terus-menerus menelpon. Aku mohon izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Dengar-dengar rupanya kamu sudah pulang kampung ya. Pasti kamu terkejut. Wanita jalangmu sudah mati. Kamu lihat saja ke depannya akan lebih mengerikan, ucap seorang laki-laki di seberang. Halo, siapa ini? Jangan macam-macam sama saya, bentakku. Namun sambungan telepon terputus begitu saja. Aku bersikap setenang mungkin agar tidak membuat orang tuaku khawatir. Aku pun kembali masuk ke ruang tengah rumah Bu Sri. Namun saat aku kembali, warga dan orang tuaku termasuk Bu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah kakek tua dan wanita yang dikafani. Masuklah ke kamar kalau gak pengen kebawa-bawa, ucap kakek itu kepadaku. Aku pun bergegas masuk ke kamar yang ternyata sedari tadi ada bapak menunggu di pintu kamar sambil melambaikan tangan kepadaku. Aku dan yang lain bersembunyi di kamar itu sambil sesekali mengintip ke ruang tengah. Karena kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian, ada suara wanita berteriak kencang, lebih terdengar seperti nada marah. Samar-samar, ku dengar kakek tua ketakutan. Hei, keluarlah. Pulanglah, pergilah. Ini bukan tempatmu. Ini bukan duniamu. Salahmu sendiri sudah menyalahi takdir Tuhan. Salahmu sendiri sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu dikejar-kejar lagi. Sumpahmu itu sudah mati. Siapa yang menanam pasti akan menuai, bentak sang kakek kepada entah siapa dia yang tengah berteriak. Sejenak aku dan yang lain mengintip dari celah pintu saking penasaran. Ternyata wanita yang dikafaninya tadi tengah melayang dengan suara yang meraung-raung penuh amarah. Terlihat wanita itu seperti hendak menyerang si kakek, namun selalu terpental mundur ketika dirinya menyodorkan benda seperti tasbih. Namun aku yakin itu bukan tasbih ke depan wajah wanita itu. Namun wanita itu tidak gentar. Justru sosoknya semakin membesar dan kian tambah besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit rumah. Kakek terlihat semakin ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Bah, kesinilah kalau sudah tidak kuat. Bapak mencoba memanggil Mbah Tua dari celah pintu kamar. Mbah Tua berlari ke arah kami. Setelah Mbah Tua masuk, Bapak segera mengunci pintu kamar. Wanita tadi pun terdiam, tidak lagi terdengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah. Entah kemana wanita itu pergi. Namun, teriak wanita itu mengejutkan kami semua. Dengan wajahnya yang dihadapkan langsung ke depan wajah Bapak. Wajahnya yang telah memerah dengan urat-urat yang menonjol, mata yang melotot dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Bapak sangat kaget dan membanting pintu keras-keras. Bunyi pintu itu seperti dipukul-pukul menggunakan kepala. Gimana ini Mbah? Tanya Pak Sony, salah satu warga, kepada si kakek. Sudah, sabar dulu, sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa merasuki tubuh manusia lama. Tunggu saja ya. Narti. Ternyata wanita yang dikafani itu bernama Narti. Siapa dia? Batinku. Benar saja, beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar kamar. Kakek tua membuka pintu dan Narti sudah tergeletak pingsan. Si kakek memerintahkan untuk segera melepas kain kafan dari badan Narti. Narti dibaringkan di sofa, lalu diminumi air putih. Mendadak hening. Tidak satu pun yang berkata-kata. Sri, setelah ini saya tidak bisa membantu apa-apa lagi. Anakmu sudah kelewat batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan. Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan supaya anakmu bisa tenang di sana. Celutuk kakek membuyarkan kesunyian di rumah Bu Sri. Bu Sri hanya mengangguk pasrah. Ada raut kesedihan di wajahnya. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah Tua menggendong Narti yang belum terlalu sadar. Sesampai di rumah, aku membuka obrolan dengan ibu yang hendak memasak.
Bu, tolong jangan ditutup-tutupin lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi kepada Sulis? Kok bisa gini? Tanyaku mendesak ibu. Awalnya ibu masih menolak untuk bercerita, namun aku terus memaksa. Dan akhirnya ibu menceritakan apa yang terjadi kepada Sulis. Sudut pandang ibu. Sulis, ibu tahu betul bahwa dia adalah teman dekat anakku. Mereka sudah bersama-sama sejak mereka umur 2 tahun. Bahkan dulu ketika aku dan Bu Sri hamil anak kami sempat punya rencana untuk nantinya ketika anak kami dewasa, kami akan menjodohkan mereka.